ini sepakat para ulama, bulan ini adalah bulan munajat. Bulan kita memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, tolong jadikan hari-hari kita memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan arahan kepada kita begini, perbanyaklah kalian bertasyahud kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyaklah minta ampun, astagfirullah, minta surga dan jauhkan neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sering dengar Pak ya, kalau di Jawa itu di Hadramut, di Yaman itu ada apa lagu begitu. Bahkan ini Pak menjadi harus kita jadikan lagu wajib kita seharusnya ini. Ternyata senandung doa seperti itu doa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacanya hafal kan ya. Dengan senandungan ini. Ini sebenarnya tidak hanya habis tarawihan Pak. Kapan saja nganggur baca itu asyhadu an la ilaha illallah. Terus begitu. Nah, tolong kata Nabi, ada dua momentum penting. Ada dua momentum penting yang perlu kalian jaga kata Rasulullah SAW. Jaga dengan betul. Kenapa? Kalau kalian menjaga dua momentum itu dan kalian berdoa kepada Allah, doa kalian tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nah, saya ingin menyampaikan di sini ya. Pertama, tolong catat. Berdoa ketika sedang berbuka puasa. Halo? Berdoa ketika sedang berbuka puasa. Tolong jaga momentum ini. Asal cara berbukanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Gimana sunnah Nabi itu? Ketika berbuka pertama kali, jangan langsung ngambil tahu isi. Kambing saya. Saya serius loh, Pak. Mau bisa Ini cuma ada itu. bukan, cuma ya. Jangan ngambil kemudian tunggu sama sudah. Ada koma. Halo, dengarkan dulu. Ini saya kayaknya buyon terus ini. Jangan sekalian, perhatikan kata Nabi. Ini sunnah loh Pak. Dan ini insya Allah kalau kita perhatikan, kita akan doa kita tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Direspon. Kenapa? Allah bangga. Coba lihat. Hambaku dari mulai jam 4 pagi dini hari sampai jam 8:30 dalam kondisi lapar dia masih ingat kepadaku. Allah Akbar. Bisa dibayangkan ya? Hambaku sudah nahan lapar. Dia tidak bermaksiat kepadaku. Bisa-bisanya pada makan di depan matanya masih ingat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat mahasiswa yang enggak lulus-lulus, minta. Betul ini. Kemudian bagi yang lulus semua tinggal minta sekarang mudah-mudahan ilmuku bermanfaat ya Allah, minta sama Allah. Istighfar yang banyak kepada Allah. Akui semua kesalahan kita. Jangan lupa doakan orang tua kita di rumah. Ya, doakan kakek kita yang sudah meninggal dunia. Kita minta istiqomah dalam hidup ini. Minta kekuatan iman. Minta sama Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rabbika aftartu. Zahabat zama'u wa ihtalatil uruq wa thabatat ajri insyaallah. Rabbi firli wa li walidayya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kita pada saat seperti itu diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Dan ketika makan habis insya Allah yang dimakan dulu itu Pak Allah tidak dilihat oleh Allah. Besok saya akan cerita masalah ini, pentingnya kita saling berbagi di bulan Ramadan. Besok Senin ya, Senin, makanya Senin datang ke sini ngaji ya. Saya akan cerita tentang bagaimana hal-hal sunnah Nabi yang perlu kita jaga ketika kita takjil dan ketika kita di bulan Ramadan. Ini penting. Saya tidak akan dibahas di sini, biar sampai datang besok. Apa kata Nabi? Ketika makan, tolong, saya perhatikan banyak mata saya kemana-mana tadi Pak. Karena seorang dai ini harus melihat bagaimana fenomena umat ini gitu. Saya banyak di antara jamaah sekalian ketika makan pakai tangan kiri.
Musibah itu. Ini musibah. Nanti keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dosa yang kata Allah. Kenapa ya tidak mengikuti perintah orang ini gitu? Rezekinya sudah halal, tapi dia pakai tangan kiri, itu kan kebiasaan setan kata Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, adik-adik semua tolong ya. Saya sering mesti perhatikan, masih banyak ketika makan, minum, pakai tangan, tidak boleh itu. Pakai tangan kiri itu tidak boleh, haram kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nyambung. Allahumma qad ballaghti, ya Allah, saya sudah menyampaikan amanah ini. Gitu. Insya Allah di sini mulai malam ini tidak akan ada lagi yang makan pakai tangan kiri. Kalau ada di antara kita makan pakai tangan kiri, tolong saling tegur satu sama lain, biar barokah. Gitu. Ketika barokah itu enak nanti itu Pak, nggak akan ada ketersinggungan. Apa yang kita makan itu jadi sehatnya buat kita. Ya, jadi enaknya buat kita. Kenapa? Karena diberkahi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pakai tangan kanan. Ada lagi Pak, kalau makan tidak boleh berdiri. Tapi kalau minum masih diperbolehkan berdiri. Tapi kalau makan sepakat ulama duduk. Penuh Ustaz, jongkok enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Hati-hati kita makan duduk. Kalau minum masih ada sebagian ulama, karena Nabi juga pernah memberikan contoh di Ka'bah itu ketika minum Zam-Zam menghadap Ka'bah dalam kondisi berdiri. Makanya ulama memperbolehkan minum berdiri, tidak jadi masalah. Tapi kalau berjalan tidak boleh. Berdiri boleh gitu. Tapi kalau makan sepakat apa? Duduk. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung Mbak ya. Nah, ini yang pertama kali. Doa ketika sedang apa? Berbuka puasa. Baik. Ada lagi yang kedua, yaitu doa ketika sahur. Allahu Akbar. Ad-du'a inda sahur du'aul la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika sedang berbuka puasa, doa itu tembus juga ke arus Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dengan sahur itu ada keberkahan dalam hidup ini. Kenapa? Supaya kita malu, supaya kita terbiasa Pak, nanti setelah Ramadan enak untuk qiyamul lailnya gitu. Atau bagi yang terbiasa qiyamul lail masih ada kebiasaan untuk makan sahur seperti itu. Oh emang ujiannya makan sahur ini Pak berat ya, kadang-kadang ngantuk sehingga lupa untuk apa? Untuk berdoa. Makanya habis makan sahur ada Pak suasana yang paling hening, yang paling Allah merespon kepada kita. Habis makan sahur sambil lu menunggu suara azan gitu. Cuma kalau nggak ke masjid susah juga ya. Apalagi di Bali nggak ada suara azan gitu. Makanya antum kalau pingin doa diterima datang ke masjid sini. Gitu. Datang ke masjid, makmurkan masjid Allah sekalian kampanye. Tidak apa-apa ini kapan lagi. Datang ke masjid untuk kemudian munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menunggu suara azan subuh itu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dulu ya. Katanya sudah cukup, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna untuk kita semua. Inilah nasihat Allah buat kita, perhatikan 3 hal. Tiada hari kecuali apa? Yang kedua, jaga puasa kita, jangan sampai menurut puasanya orang awam hanya makan dan minum, menahan makan dan minum saja. Dan yang ketiga apa? Berbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak tahu